Shalom, God lover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang bisa kembali berjumpa dengan saudara-saudara semua dalam Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Jangan menyerah, sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita di Matius 11 ayat 28. Oleh sebab itu, mari kita responi undangan yang luar biasa ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu sempurna bagi kami saat ini. Kami menyambut undangan-Mu Bapa, kami datang kepadamu karena kami tahu bahwa Engkaulah sumber kehidupan, Engkau sumber kedamaian, Engkau sumber sukacita dan kekuatan bagi kami semua. Kami membawa semua pergumulan hidup kami yang membuat jiwa kami menjadi letih lesu dan berbeban berat. Kami sangat percaya Tuhan akan memberi kami kekuatan hati, kelegaan. Bahkan Tuhan akan membuka jalan keluar yang terbaik. Ada sesuatu yang luar biasa Tuhan akan kerjakan lewat permasalahan itu. Sehingga masalahnya tidak hanya selesai, tetapi mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Ini kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita sering mendengar istilah nasar. Nasar adalah menggenapi janji yang pernah diucapkan ketika ada sesuatu yang terjadi. Kita berharap Tuhan akan lakukan apa, Tuhan akan menolong apa kondisinya yang kita harapkan seperti apa. Kita berjanji, Tuhan kalau ini terjadi, kalau saya sembuh, kalau saya dapat proyek ini, kalau saya berhasil, kalau situasinya seperti ini, saya akan lakukan ini, saya akan berikan ini. Jadi nasar adalah sebuah keinginan di hati untuk melakukan sesuatu yang kita janjikan kepada Tuhan. Saya sering mendengar ada seorang ibu yang bernasar ketika dia punya anak atau ketika anaknya sakit bernasar, Tuhan kalau anak ini nanti dewasa, aku rindu anakku ini jadi hamba Tuhan. Atau ketika anaknya sakit, Tuhan sembuhkan anakku, nanti kalau anakku menjadi dewasa, saya akan didik dia supaya dia jadi hamba-Mu. Aku serahkan anakku ini kepadamu sebagai hamba-Mu. Terserah hidupnya, masa depannya, itu milik-Mu. Tetapi sayangnya kadang-kadang ketika anaknya sudah kembali sehat, anaknya bertumbuh menjadi anak remaja yang pintar, anak remaja yang sikapnya sangat baik, menjadi remaja yang berprestasi bahkan sampai dewasa, tetap aja menunjukkan menjadi orang yang sangat baik sekali. Sementara mungkin ada anak yang lain yang ternyata membuat susah hati. Saya mendengar beberapa ibu menyesal. Kenapa yang saya persembahkan kepada Tuhan, yang saya nasarkan, anak saya yang begitu baik ini. Kenapa bukan anak yang bandel ini? Sehingga dia berat hati. Doanya diubah, bukan lagi menyerahkan kepada Tuhan supaya anaknya dipakai Tuhan jadi hambanya. Tetapi dia alihkan kepada anak yang dia anggap bandel. Dia lupa akan nasarnya kepada Tuhan. Oleh sebab itu sebagai orang tua, kita tidak boleh gegabah, tidak boleh asal bernasar di hadapan Tuhan. Kita akan lihat satu kisah di Alkitab, bagaimana seorang ayah begitu gampang untuk bernasar kepada Tuhan untuk sesuatu yang sangat berisiko dan sulit untuk dipenuhi ketika ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 29 ayat 40. Di situ diceritakan tentang
nasar Yefta. Yefta bernasar, kalau aku nanti bisa menang karena pertolongan Tuhan, maka aku akan mengorbankan siapapun yang pertama keluar dari rumahku. Ayat 31 kita baca ya. Hakim-Hakim pasal 11 ayat 31. Maka apa yang keluar, mulai ayat 30 saja. Lalu bernasarlah Yefta kepada Tuhan, katanya, jika engkau sungguh-sungguh menyerahkan Bani Amon itu ke dalam tanganku, maka apa yang keluar dari pintu rumahku untuk menemui aku, pada waktu aku kembali dengan selamat dari Bani Amon, itu akan menjadi kepunyaan Tuhan, dan aku akan mempersembahkannya kepada sebagai korban bakaran. Ternyata yang keluar pertama setelah dia mengalahkan Bani Amon, ketika dia pulang, yang keluar ternyata anak perempuannya. Ayat 34. Ketika Yefta pulang ke Mispa, ke rumahnya, tampaklah anaknya perempuan keluar menyongsong dia dengan memukul rebana sambil menari-nari. Dialah anaknya yang tunggal. Selain dari dia tidak ada anaknya laki-laki atau perempuan. Saudara-saudara, dia tidak menyangka bahwa yang keluar pertama dari rumahnya anak perempuannya satu-satunya. Padahal dia sudah bernasar kepada Tuhan, kalau Tuhan memberi aku kemenangan, siapa yang keluar dari rumahku pertama kali, aku persembahkan kepada Tuhan. Aku jadikan korban persembahan kepada Tuhan. Akibatnya, Yefta menjadi terkejut dan dia sedih hati sekali. Ayat 35, demi dilihatnya dia, dikoyakkanlah bajunya sambil berkata, "Ah anakku, engkau membuat hatiku hancur luluh dan engkaulah yang mencelakakan aku. Aku telah membuka mulutku bernasar kepada Tuhan dan tidak dapat aku mundur." Berarti hal pertama yang perlu kita ingat, jangan mengabaikan apa yang pernah saudara nasarkan. Yefta tentu saja sangat sedih, makanya dia mengoyakkan bajunya. Itu ekspresi duka cita, ekspresi kesedihan orang-orang di masa itu. Mengoyakkan bajunya, tetapi dia berkata, aku tidak mungkin mundur dari nasarku. Karena aku sudah bernasar kepada Tuhan, maka aku harus memenuhinya apapun keadaannya. Tetapi dia berduka cita, dia tahu dia akan kehilangan anak perempuan satu-satunya. Tetapi dia sudah berjanji kepada Tuhan, dia tidak akan mundur. Oleh sebab itu kembali, Bapak Ibu, jangan terlalu mudah bernasar, jangan gegabah untuk bernasar. Lakukan saja sepenuh hati apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi kalau saudara ingin supaya Tuhan mengabulkan doamu, Tuhan memberi perhatian terhadap permasalahanmu, Tuhan menjadikan engkau orang yang berhasil menjalani hidup ini dalam pekerjaan atau dalam rumah tangga atau apa saja. Saudara rindu saudara mengalami kesembuhan dari Tuhan, atau anakmu atau pasanganmu sakit, saudara rindu mereka dijamah Tuhan dan disembuhkan Tuhan. Saudara boleh mengajukan permohonan kepada Tuhan, tetapi jangan gegabah bernasar. Sebab begitu saudara bernasar, saudara tidak bisa mundur dari nasar itu. Saudara harus penuhi di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, itu adalah Tuhan yang memenuhi janji. Allah sudah berjanji akan menyelamatkan, akan mendatangkan keselamatan bagi umatnya. Akan ada Mesias yang akan menyelamatkan, dan itu diwujudkan. Walaupun ratusan tahun itu berjalan, tetapi tetap sesuai dengan janji Tuhan. Sesuai dengan apa yang pernah Tuhan ucapkan, Tuhan tetap memberikan keselamatan. Firman Allah menjadi manusia sama dengan kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Itu yang akhirnya menyerahkan diri jadi korban penebusan dosa. Keselamatan datang, walaupun taruhannya
nyawa Yesus Kristus. Karena Tuhan sudah berjanji dan Tuhan berpegang betul pada janjinya. Kita harus belajar dari Tuhan kita. Oleh sebab itu ayat 39, Yefta memenuhi nasar seperti yang dikatakan, walaupun itu menyedihkan, mendatangkan duka cita bagi dia. Ayat 39, setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki dan telah menjadi adat di Israel. Walaupun dengan sedih hati, Yefta akhirnya lepaskan anaknya. Dia persembahkan kepada Tuhan. Sampai tuanya, anak Yefta tidak menikah. Hidupnya sepenuhnya untuk Tuhan. Melayani Tuhan. Kehilangan yang benar-benar mendatangkan duka cita. Karena itu satu-satunya anak yang dia miliki. Dalam konteks yang agak berbeda, kita diingatkan, apakah Bapa di surga tidak sedih ketika mengorbankan Yesus Kristus di atas kayu salib? Pasti sangat sedih sekali. Tetapi dia tetap relakan anaknya yang tunggal mati di atas kayu salib. Karena itu janjinya kepada umat manusia yang dia ciptakan, bahwa dia akan mendatangkan keselamatan, bahwa akan ada penebusan dosa, akan ada korban penebusan dosa. Ia lakukan itu supaya lewat kurban Kristus, semua orang berdosa mendapatkan jawaban atas masalah dosa yang menguasai hidupnya. Manusia berdosa mendapatkan anugerah pengampunan dan keselamatan kekal. Saudara-saudara, kembali, Bapak Ibu, apa yang pernah engkau nasarkan kepada Tuhan selama ini? Atau mungkin saudara-saudara, apa yang pernah saudara nasarkan kepada Tuhan? Akhir tahun, apa yang saudara janjikan kepada Tuhan? Sampai saat ini, apakah itu sudah saudara penuhi dengan baik? Mungkin di akhir tahun atau di awal tahun atau kapan saja kita pernah bernasar kepada Tuhan. Tuhan, aku akan persembahkan waktuku secara spesial untuk Tuhan, untuk melayani. 1 minggu saya berikan 5 jam waktuku untuk Tuhan. Kalau saudara pernah bernasar seperti itu, mengapa tidak coba menata waktumu supaya saudara bisa persembahkan waktu yang saudara janjikan kepada Tuhan? Atau ada orang yang bernasar, Tuhan, kalau saya akhirnya dapat promosi dengan pekerjaan ini, atau kalau proyek saya atau bisnis saya ini bisa berjalan dengan baik, tidak hanya 10% aku persembahkan kepada Tuhan, aku akan persembahkan kepada Tuhan 20%. Saudara, kalau ternyata Tuhan sudah memberkatimu seperti itu, jangan pernah lupakan apa yang pernah saudara nasarkan kepada Tuhan. Kalau saudara sudah menerima dari Tuhan apa yang saudara harapkan saat itu, saudara belajar untuk membayar nasarmu, memenuhi nasarmu di hadapan Tuhan. Karena Bapa kita di surga, Bapa yang konsisten, Bapa yang komitmen dengan janjinya. Dia ingin kita juga melakukan hal yang sama. Menjadi orang yang bisa dipegang kata-katanya. Menjadi orang yang bisa dipercaya dengan perkataannya. Ketika kita penuhi itu, Tuhan akan bekerja lebih lanjut. Menggenapkan rencananya dalam hidup kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajar kami menjadi orang Kristen, menjadi anak-anak Allah yang bisa dipercaya dengan janji yang pernah kami ucapkan, dengan perkataan yang pernah kami ucapkan.
Betapa kami sering bernasar, kami sering berjanji kepadamu, tetapi begitu mudah kami melupakannya. Kemudian kami membuat janji yang baru, kami melupakannya lagi. Betapa kami ini orang-orang yang sebenarnya tidak bisa Engkau percayai. Tetapi kami bersyukur kasih karunia-Mu tetap menyediakan kesempatan bagi kami untuk memperbaiki diri, untuk kembali melakukan yang seharusnya. Mengingat semua janji yang Tuhan sudah berikan kepada kami, satu persatu Tuhan genapi, satu persatu Tuhan wujudkan, Tuhan melakukannya dengan konsisten, bahkan janji-Mu yang begitu besar dan itu tidak mungkin bisa kami lakukan, yaitu pengampunan dosa, penebusan dosa dalam hidup kami. Engkau sudah wujudkan itu melalui kematian Yesus di atas kayu salib. Itu menjadi bukti bahwa Engkau pribadi yang sangat bisa dipercaya. Ketika Engkau berjanji, Engkau pasti akan melakukannya. Ajar kami menjadi anak-anak-Mu yang bisa menjaga perkataan kami, bisa dipercaya dengan kata-kata yang kami ucapkan, dengan janji-janji yang pernah kami berikan, baik kepada Tuhan, kepada orang-orang di sekitar kami. Tuhan, beri kami keberanian, beri kami kekuatan, kesanggupan untuk bisa mewujudkan setiap nasar, setiap janji yang pernah kami ucapkan Tuhan. Ampuni kalau kami selama ini mengabaikan hal itu. Tapi kami sangat percaya firman-Mu memperbaharui hati kami. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang sedang berjuang untuk mewujudkan janjinya di hadapan Tuhan. Tuhan berkati mereka, kuatkan hatinya, supaya mereka tidak menyerah dengan situasi kondisi yang sedang mereka alami. Karena ketika mereka memenuhi janjinya di hadapan Tuhan, anugerah Tuhan menguatkan hatinya, menyediakan segala sesuatu yang mereka butuhkan, supaya mereka bisa hidup seperti yang sudah mereka janjikan di hadapan Tuhan. Nama Tuhan semakin dimuliakan, hidup mereka semakin dipercaya oleh Tuhan, semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini Anda atau keluarga mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar Anda ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Tetap percaya, tetap berharap akan anugerah dan pertolongan Tuhan. Kuasanya tidak terbatas, sanggup untuk menolong semua pergumulan kita. Silahkan jika Anda ingin memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV. Kami tunggu. Mari kita berkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat dan nikmatilah Rest and God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.